Cuaca emang nggak ada yang tahu ya. Cuma kalau yang udah pasti tahu, sepertinya Dodondinya harus closing dulu dari perjumpaan kita di Rase Good Morning Bandung. Yang artinya juga kita harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di momen lain waktu masih barengan sama Dodondi nanti ya. Dan jangan lupa untuk tetap mendengarkan 102,3 Rase FM Bandung. Don't forget to always keep our Bandung beautiful. Bye bye. Langsung ini ya, langsung di syuting aja ini Sobat Ngobardo. Udah standby ya, saya baru closing nih, baru beres siaran. Karena saya mau cerita di edisi kita kali ini terkait yang namanya promosi, apalagi entertainment, itu sekarang nggak cuma radio doang, nggak cuma televisi doang. Karena pandemi kemarin-kemarin itu hadir yang namanya webinar, hadir yang namanya teknologi green screen yang umum ya. Kalau dulu green screen udah ada ya buat di film-film, cuma ini mah umum ya. Semua orang sekarang udah bisa menggunakan green screen. Salah satunya adalah kita di sini ya. Saya bakal ngasih tahu kira-kira seperti apa serunya untuk berada dalam aktivitas green screen. Nah, tapi yang pertama jangan lupa untuk like dan subscribe Ngobardo. Ngobardo, ngobrol barengan sama Dodondi ya. Selain itu kalau Anda mau komen, kritik, dan saran, saya terima yang positif, yang membangun ya. Tapi yang intinya tadi, like dan juga subscribe. Oke, kalau gitu informasi seperti apa untuk green screen edisi kita kali ini? Yuk kita langsung aja lihat untuk eksekusi green screen barengan sama Ngobardo. Nah, sekarang kita udah ada di salah satu tempat untuk melakukan activity green screen ya. Yang penting kalau misalnya Anda lihat soal green screen, itu bukan soal luas dari si areanya, tempatnya ya. Tempatnya kecil juga nggak apa-apa, yang penting ketutup sama sesuatu yang hijau, green screen. Sebenarnya nggak cuma green screen, ada blue screen sama green screen. Biasanya kalau blue dan juga hijau ini karena warna-warna yang sensitif dan coraknya beda. Kalau pakai merah, kulit kita bisa kena. Kalau kuning, banyak yang kuning-kuning ya. Jadi kita lebih akrabnya itu di green screen sama blue screen. Yang kita pakai sekarang adalah green screen, areanya nggak terlalu besar, tapi kalau misalkan nanti diedit, itu bisa jadi di tempat yang sangat-sangat luas ya. Kira-kira seperti apa keseruannya dan juga akan ada apa aja yang diperlukan untuk green screen. Yang pertama pastinya nih ya, sofa, terus juga moderatornya ya. Kalau hostnya ada boleh. Dan pastinya green screen-nya juga ya. Ini ada green screen-nya. Tapi kita akan lebih bahas lebih detail lagi alat-alatnya apa aja. Yuk kita lihat. Nah, yang pastinya harus ada kalau misalkan memang melibatkan klien yang perlu baca sesuatu, kita perlu yang namanya prompter ya. Ini prompter yang kita pakai, ini adalah TV yang sudah lunas pada tahun 2017 dan kita pakai sebagai prompter. Karena prompter nggak harus yang modelan kayak di TV-TV yang baca berita ya, tapi dengan satu unit TV atau layar monitor dikonekin ke handphone bisa, dikonekin ke laptop bisa. Kalau yang ini kita pakai laptop, nanti tinggal di scroll, itu udah bisa juga ya. Gitu. Kemudian jangan lupa harus ada yang namanya lightning nih ya. Di sini ada dua lightning softbox yang sudah kita gunakan dan kita juga punya cadangannya. Aku yang gelap. Nah, seperti ini ya Sobat Ngobardo. Dan jangan lupa harus ada kaca karena kita perlu ngaca ya. Yang namanya klien itu harus ngaca dan segala macamnya. Ini penting banget, ini salah satu yang penting. Yang lain lagi mau lihat? Iya dong. Oke, nah selain itu yang pastinya ada satu unit layar monitor utama. Yang ini yang buat pengawasan yang memang kita bisa lihat. Di sini kita pakai salah satu software yang cukup umum ya. Kita pakai kalau bahasa Inggrisnya OBS atau OBS ya. Ini tadi seperti tadi ya. Ini adalah contoh view yang akan muncul di layar saat keluar. Kemudian ini nanti akan ada bagian editnya dan juga bagian tayang dan transition, semuanya itu seperti ini. Nanti akan ada episode khusus untuk kita bahas seperti apa OBS-nya. Dan kita yang gunakan itu nggak perlu kamera yang mahal untuk Anda yang memang mau memulai atau startup. Kita juga bisa menggunakan handycam. Handycam yang kita gunakan ini adalah handycam Sony HD yang kita gunakan. Jadi kita bisa menggunakan handycam juga. Dan yang pasti harus ada dan wajib harus ada itu adalah dari soal prompter, ada teman-teman dari operator. Nah, ya teman-teman operator di sini harus ngebantu kita juga nemuin, dan juga kita harus tahu nih seperti apa belakang panggung dari mixernya. Yuk. Nah, itu adalah salah satu tools yang kita gunakan untuk mixer sederhana yang kita pakai adalah Zoom. Kita punya dua sebenarnya, satu adalah Behringer, satu Zoom yang kita gunain. Dan yang penting channel-channel yang bisa masuk itu mulai dari input, output, dan pilihan mic juga bisa Anda pilih juga. Boleh yang clip on atau yang model mic pegang. Kalau yang kita pakai untuk saat ini adalah mic pegang ya, yang modelnya Shure
yang kita gunakan, dan kita gunakan beberapa mic karena memang kita melibatkan beberapa narasumber juga. Dan ini juga yang pasti harus ada operator. Di sini ada Kaisan yang akan operating untuk OBS yang kita gunakan. Mungkin sesimpel itu yang akan kita lakukan, Kaisan buat ini. Nah, dan saya juga bakal siap-siap seperti apa untuk activity dan kegiatan virtual gathering yang akan dilakukan kali ini barengan sama kegiatan dari Green Screen. Jadi sambil saya siap-siap, ya tidur aja ya. Dan yang selanjutnya luar biasa ya. Sekarang kami akan banyak berdasarkan juga ya mobil kita yang